Cerita berlatar belakang pada tahun 1945 dengan memperlihatkan seorang perwira angkatan darat Jerman berpangkat letnan bernama Clemens Porel yang ditangkap oleh pihak Uni Soviet dan dijatuhi hukuman selama 25 tahun karena sudah menyiksa Soviet. Mendengar hukuman seberat itu, di sini Clemens tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah kepada takdir yang telah ditentukan untuknya. Setelah dijatuhi hukuman, kemudian Clemens pun dikirim beserta prajurit Jerman yang lain ke penjara Gulag Siberia menggunakan kereta. Dalam perjalanan, Clemens menangis karena dirinya teringat kepada anak dan istrinya yang ditinggalkan di rumah. Sedangkan dulu sebelum pergi, Clemens sudah berjanji kepada mereka bahwa dirinya akan pulang saat Natal. Namun kenyataannya sekarang dirinya tidak pulang disebabkan tertangkap oleh pihak Uni Soviet. Dan yang paling membuat Clemens sedih, dulu ketika ditinggal itu istrinya sedang hamil. Saking sedihnya saat itu, Clemens sampai ketiduran. Setelah perjalanan cukup lama menggunakan kereta, lalu mereka pun diturunkan di suatu tempat, kemudian digiring menuju penjara Gulag. Pada tahun 1946, akhirnya mereka sampai di penjara Gulag tersebut. Setelah kepala mereka dibotakan, lalu di sana mereka pun dikerjakan dengan paksa tanpa rasa ampun sedikit pun. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1949, di mana hari itu Clemens dipanggil oleh pemimpin penjara tersebut yang bernama Letnan Kamenev dan disuruh memperbaiki mesin yang tidak mau menyala. Dengan terpaksa saat itu Clemens pun menuruti perintah Letnan Kamenev tersebut. Karena jika menolak, pasti dirinya akan dihukum. Mengingat Letnan Kamenev itu orangnya sangat kejam. Malamnya Clemens berhasil memperbaiki mesin tersebut hingga lampu yang ada di tempat itu semua menyala. Melihat keadaan yang menguntungkan, akhirnya Clemens pun nekat kabur dari penjara tersebut. Namun sialnya, usaha Clemens gagal karena dirinya keburu ketahuan oleh seorang penjaga. Akibat mencoba kabur dari penjara itu, akhirnya Clemens pun dihukum dengan cara yang tidak manusiawi. Sesudah melihat keadaan Clemens lemah, lalu Letnan Kamenev pun menyuruh 2 orang membawanya agar mengeluarkan Clemens. Setelah dikeluarkan, kemudian Clemens pun diantarkan oleh mereka ke rekan-rekannya. Setibanya di sana, Clemens benar-benar merasa terkejut tak kalah melihat rekan-rekannya sudah menunggu mau memukulinya. Dan setelah kedua penjaga itu pergi, lantas mereka pun memukuli Clemens tanpa ampun hingga Clemens kesakitan. Melihat itu, teman dekat Clemens yang bernama Metron pun menghentikan mereka. Hingga akhirnya Clemens pun selamat, namun keadaannya cukup parah. Tak lama seorang pria tua bernama Bastau datang ke tempat tersebut dan memeriksa keadaan Clemens. Yang mana Bastau ini tak lain adalah seorang prajurit Jerman yang tertangkap oleh pihak Uni Soviet. Namun dikarenakan Bastau ini menguasai ilmu kedokteran, akhirnya Letnan Kamenev mengangkat Bastau menjadi dokter di penjara tersebut. Melihat keadaan Clemens cukup parah, lantas saat itu Letnan Kamenev pun menyuruh Bastau membawa Clemens ke ruangan perawatan. Sesudah berada di ruangan perawatan, Clemens meminta kepada Bastau agar menuliskan surat dan mengirimkannya ke keluarganya. Akan tetapi Bastau menolak, sebab di penjara tersebut tidak diperbolehkan mengirimkan surat. Seminggu kemudian setelah keadaannya agak membaik, Clemens menyampaikan kepada Bastau bahwa dirinya ingin pulang. Mendengar itu, Bastau menjawab jika Clemens benar-benar ingin pulang, maka nanti malam Clemens harus datang ke ruangannya, sebab dirinya akan membantu Clemens kabur dari penjara tersebut. Diceritakan malamnya Clemens pun datang ke ruangan si Abah Bastau. Lalu saat itu Bastau pun langsung memberikan pakaian, sepatu dan juga beceng kepada Clemens. Bastau mengatakan bahwa Clemens harus kabur malam ini juga, mumpung dirinya masih berada dalam perawatan. Karena jika Clemens sudah sembuh dan dikerjakan kembali, ia akan sangat sulit. Usai mengatakan hal itu, Bastau memberitahukan bahwa dirinya sudah menyembunyikan pembekalan di atas bukit berupa roti kering, lemak babi, 2 kilo makhorka, kompor kecil, kompas dan juga sepatu salju yang mana semua itu awalnya pembekalan dirinya untuk kabur.
Namun sebelum mendapatkan kesempatan, dirinya keburu terkena penyakit kanker. Jadi sekarang semua pembekalan itu bisa dimanfaatkan oleh Clemens. Kemudian kala itu Bastau pun menyuruh Clemens agar membawa petanya. Selain peta, Bastau juga membekali Clemens dengan pisau legend buatan Cibatu untuk berjaga-jaga. Lalu di sana Bastau memberitahukan bahwa esok pagi mereka pasti akan mengejar Clemens ke barat. Jadi sekarang Clemens harus ke utara ke arah laut agar dirinya selamat. Sesampainya di bawah sebelum menutup pintunya, di sana Clemens menatap terlebih dahulu kepada Bastau dengan penuh rasa terima kasih karena Bastau sudah memberikan segala yang dibutuhkan dirinya untuk kabur. Sesudah mengambil perbekalan milik Bastau, lantas saat itu juga Clemens pun langsung pergi meninggalkan penjara neraka tersebut. Paginya Letnan Kaminet yang kala itu sudah mengetahui Clemens kabur, dirinya pun masuk ke ruangan Bastau dan menanyakan Clemens. Akan tetapi Bastau tidak menjawab. Dan ketika diperiksa, ternyata Bastau sudah mengakhiri hidupnya dengan cara menyuntikkan cairan berbahaya ke tubuhnya. Diceritakan Clemens yang kabur, dalam perjalanan dirinya melihat dua orang prajurit Soviet mengejarnya. Melihat itu spontan Clemens pun langsung kabur ketakutan sampai tasnya jatuh. Bahkan akhirnya Clemens sendiri pun jatuh, kemudian tubuhnya dilewati oleh mereka. Namun beruntungnya itu bukanlah kenyataan, melainkan hanya halusinasi akibat dirinya ketakutan. 5 hari kemudian, di mana malam itu seorang bawahannya yang ditugaskan mengejar Clemens melapor kepada Letnan Kaminev bahwa dirinya sudah menyusuri dataran sampai ke barat. Akan tetapi, dirinya tidak berhasil menemukan Clemens, karena memang Clemens perginya ke arah utara. Mendengar laporan semacam itu, spontan Letnan pun marah dan langsung menyuruh bawahannya tersebut pergi. Di waktu yang sama, Clemens yang saat itu terus berjalan menemukan dirinya tersesat. Tentunya kenyataan itu membuat Clemens merasa kesal. Entah sudah berapa minggu kala itu Clemens terus berjalan tanpa henti. Hingga akhirnya persediaan makanan yang dibawanya pun habis. Melihat kenyataan itu, di sini Clemens pun benar-benar merasa sedih. Walaupun demikian, namun saat itu Clemens terus melanjutkan perjalanannya hingga sesampainya di suatu tempat dirinya pingsan. Saat terbangun, Clemens menemukan seekor anjing laut. Kemudian dirinya pun menembak anjing laut tersebut untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Namun karena dirinya kedinginan, tembakannya menjadi meleset sehingga anjing laut itu kabur. Melihat itu, Clemens pun mengejarnya dan beruntungnya tembakan kali ini mengenai si anjing laut tersebut membuat Clemens merasa bahagia. Kala itu Clemens pun membelah perut anjing laut tersebut, kemudian dirinya memasukkan kaki kanannya yang hampir beku itu ke perut anjing laut tersebut dengan tujuan agar kakinya itu hangat kembali. Setelah kekenyangan memakan daging anjing laut tersebut, lalu Clemens pun melanjutkan perjalanan melintasi Siberia Utara. Dan saat itu, Clemens pun tidak lupa membawa daging anjing laut tersebut secukupnya untuk bekal di perjalanan. Sesudah beberapa bulan berjalan di hamparan salju, akhirnya Clemens sampai di hamparan salju yang ada pohonnya. Melihat ada pohon tumbuh di sana, Clemens pun tersenyum bahagia. Sebab hal itu menandakan bahwa sebentar lagi dirinya akan sampai di hutan. Dengan penuh kebahagiaan, kemudian kala itu Clemens pun melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, tak jauh dari sana, Clemens menemukan hutan. Karena saat itu hari sudah gelap, lantas Clemens pun bermalam di hutan tersebut. Malamnya ketika Clemens sedang enak-enak istirahat, tiba-tiba ada dua orang manusia bernama Samjon dan Anastas datang ke tempat tersebut. Melihat itu spontan Clemens pun langsung menodongkan beceng ke arah mereka. Melihat Clemens menodongkan beceng, Anastas mengatakan dirinya tahu bahwa Clemens ini adalah prajurit Jerman yang kabur dari penjara Gulag. Dan dirinya beserta Samjon tidak akan melaporkan Clemens kepada tentara Soviet, sebab dirinya dan Samjon bukanlah orang jahat, melainkan dua orang pemburu yang sedang mencari nafkah. Kemudian saat itu Anastas pun mengajak Clemens untuk bergabung dengan mereka. Akan tetapi Clemens yang takut ditipu, dirinya menolak dan mengusir mereka. Keesokan harinya dalam keadaan badai salju yang sangat lebat,
Clemens nekat meneruskan perjalanan. Akibat dirinya nekat, di perjalanan Clemens tertimpa pohon yang runtuh. Namun beruntungnya dirinya tidak meninggoy. Melihat Clemens yang tertimpa pohon, Sam John yang kala itu posisinya tidak jauh dari tempat tersebut pun langsung menghampirinya. Sebelum menolongnya, di sini Sam John menanyakan siapa nama mukawan. Clemens menjawab bahwa dirinya bernama Pior. Mendengar itu, Sam John mengetahui bahwa Clemens berbohong, akan tetapi Sam John tidak marah. Bahkan dirinya menyuruh Clemens agar tidak memberitahukan nama aslinya kepada siapapun, mengingat Clemens adalah buronan Soviet. Setelah diselamatkan, akhirnya Clemens pun bergabung dengan mereka, disebabkan ternyata Anastas dan Sam John ini adalah orang baik. Pada tahun 1950 terlihat di sana Clemens masih bergabung dengan Anastas dan Sam John, disebabkan Anastas dan Sam John sudah berjanji bahwa mereka berdua akan mengantarkan Clemens ke pegunungan Kolyma. Setibanya di sungai, lantas mereka pun menyusuri sungai tersebut menggunakan rakit yang mereka buat. Saat menyusuri sungai, di sana Clemens menanyakan kepada Anastas kapan mereka sampai di pegunungan Kolyma. Anastas menjawab mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari lagi. Tak kalah mereka hampir sampai ke gubuk pemburu untuk beristirahat. Di sana Sam John terjatuh ke sungai. Melihat itu, Anastas tidak memperdulikannya dan menyuruh Clemens agar terus mengendalikan rakitnya. Namun Clemens yang tidak tega kepada Sam John, dirinya tidak menurut. Lantas saat itu, Clemens pun mau menyelamatkan Sam John. Dan usaha Clemens pun tidak sia-sia, terlihat di sana dirinya berhasil menyelamatkan Sam John, membuat Sam John sangat berterima kasih kepada Clemens. Sebab jika Clemens tidak menolongnya, pasti dirinya akan matoy. Sementara Anastas sudah mengikatkan rakitnya, lantas dirinya pun pergi membawa barang-barang mereka ke gubuk pemburu tersebut. Di mana saat itu Sam John dan Clemens pun mengikutinya. Sebelum sampai di gubuk, di sana Sam John memberitahukan bahwa sebenarnya dirinya dan Anastas itu bukanlah pemburu, melainkan pegawai pertambangan yang kabur. Akan tetapi niat dirinya dan Anastas mau mengantarkan Clemens ke pegunungan Kolyma itu memang benar. Sebab jika Clemens tidak ditolong oleh mereka, pastinya dari beberapa minggu ke belakang Clemens sudah tertangkap oleh tentara Soviet. Karena biasanya tentara Soviet itu tidak pernah membiarkan tahanannya kabur. Di waktu yang sama, Anastas kala itu sudah berada di dalam gubuk. Terlihat dirinya mengambil emas milik Sam John dari tasnya. Tak lama Sam John dan Clemens pun datang, lalu mereka pun masuk ke gubuk tersebut. Setibanya di dalam, Sam John yang mempunyai curiga kepada Anastas pun langsung memeriksakan tasnya. Yang mana ketika diperiksa, benar saja Sam John menemukan emasnya tidak ada di sini. Sam John tahu bahwa Anastas lah yang telah mengambilnya. Akan tetapi saat itu Sam John tidak langsung mengambil tindakan apapun. Namun tak kala Anastas sedang meminum tuak yang ditemukan di gubuk tersebut, Sam John mendekati Clemens dan mengambil becengnya, kemudian memukul leher Clemens hingga pingsan. Setelah Clemens pingsan, tanpa basa-basi Sam John pun menembak Anastas hingga akhirnya Anastas yang malang pun meninggoy. Sorenya selepas terbangun, Clemens menemukan Anastas sudah meninggoy. Karena penasaran, lantas dirinya pun menanyakan kepada Sam John kenapa Sam John tega membunuh temannya sendiri. Namun Sam John menjawab bahwa Anastas sudah berani mencuri emas miliknya. Mengetahui itu, kemudian Clemens pun berniat mau menguburkan mayatnya. Akan tetapi Sam John melarang dan mengajaknya melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati saat itu Clemens pun terpaksa menuruti kemauan Sam John tersebut. Saat musim salju dalam perjalanan, Sam John merasa kelelahan. Melihat itu Clemens pun menawarkan untuk membawakan tasnya. Namun Sam John yang ketakutan emasnya dicuri darinya, tega memukuli Clemens menggunakan tasnya hingga Clemens pingsan. Ketika terbangun, di sana Clemens melihat ada beberapa ekor serigala berlari menghampirinya. Melihat itu, spontan Clemens pun langsung naik ke pohon kecil. Beruntungnya saat itu 2 orang pengembala nomaden datang ke tempat tersebut dan menembaki serigala-serigala itu hingga akhirnya Clemens pun selamat. Kemudian mereka pun membawa Clemens ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan, salah seorang dari mereka memberitahukan bahwa dirinya bernama Uhe. Sementara temannya dia bernama Otong. Mendengar itu Clemens tidak menjawab karena keadaannya benar-benar sangat lemah.
Setibanya di sana, Clemens pun diobati oleh Uhe beserta keluarganya menggunakan cara yang mereka bisa. Hingga akhirnya, keadaan Clemens pun agak membaik. Melihat itu, lantas di sana Uhe pun menanyakan apakah Clemens prajurit Jerman yang melarikan diri dari penjara Gulag. Clemens menjawab iya, memang benar. Mengetahui itu, kemudian Uhe pun memberitahukan bahwa wanita muda yang ada di dekatnya itu dia adalah Irina. Sementara pria tua yang tadi mendoakan Clemens dia adalah kakeknya Irina. Selain Irina dan kakeknya, Uhe juga memperkenalkan istrinya yang sedang hamil tersebut kepada Clemens. Uhe mengatakan bahwa besok pagi dirinya akan pergi ke kota dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi Clemens jangan takut, sebab di sana tidak akan ada orang yang berani menyakiti Clemens. Dan sekarang Clemens harus makan dan minum yang banyak agar dirinya cepat sembuh. Mendengar itu, Clemens merasa bahagia. Ternyata Uhe beserta keluarganya ini benar-benar orang yang sangat baik. Disebabkan Uhe beserta keluarganya adalah orang-orang baik, di sini Clemens pun menjadi berani memberitahukan nama aslinya kepada mereka, bahwa dirinya itu bernama Clemens Porel. Suatu malam Irina membawakan air ramuan buatan kakeknya ke tempat tidur Clemens, kemudian saat itu dirinya pun mengajak Clemens em-eman. Tentunya Clemens pun tidak menolak, sebab sudah beberapa tahun ini dirinya tidak merasakan martabak yang kenyal dan gurih. Uhe yang kala itu berada di pasar, dirinya mendengar kabar bahwa sekarang semua prajurit Uni Soviet sedang mencari seorang prajurit Jerman yang bernama Clemens. Mendengar kabar tersebut, Uhe pun langsung bergegas pulang mau memberitahukan hal tersebut kepada Clemens. Malamnya setibanya di sana, Uhe pun mendapati istrinya sudah melahirkan. Tentunya kenyataan itu membuat Uhe merasa bahagia. Kemudian saat itu Uhe pun memberitahukan kepada Clemens bahwa sekarang prajurit Uni Soviet sedang mencari Clemens. Jadi mau tidak mau esok pagi Clemens harus pergi meninggalkan tempat tersebut agar dirinya tidak tertangkap oleh mereka. Keesokan harinya sebelum pergi, Uhe memberikan seekor anjing kesayangannya yang bernama Teguh kepada Clemens agar Clemens tidak kesepian. Setelah itu lalu Irina pun mengantarkan Clemens ke dekat hutan. Sesampainya di dekat hutan, Irina memberikan kalung jimat kepada Clemens agar Clemens sampai ke negaranya dengan selamat. Sebelum pergi di sana mereka saling berpatukan untuk yang terakhir kalinya, mengingat mereka tidak akan bertemu lagi. Sesudah puas berpatukan, kemudian Clemens pun pergi bersama Teguh. Pada tahun 1951, tepatnya saat musim panas, di mana kala itu Teguh yang berjalan duluan dirinya sampai ke tempat penampungan balok dan langsung mencari makanan. Terlihat di sana ketika Teguh sedang mencari makanan, seorang polisi hutan bernama MP hendak menembaknya. Melihat itu Clemens yang sudah sampai ke sana pun mengajaknya pergi. Akan tetapi tatkala Clemens dan Teguh hendak pergi, MP melarangnya. Sebab MP tahu bahwa Clemens ini adalah prajurit Jerman yang kabur dari penjara Gulag. Lalu saat itu MP pun menghadapkan Clemens ke Letnan Odo. Kemudian di sana Letnan Odo pun menanyakan siapa namamu dan kenapa dirinya kabur dari penjara Gulag. Clemens menjawab bahwa dirinya bernama Piotr Ivanovich dan dirinya tidak kabur dari penjara Gulag melainkan masa hukumannya sudah habis. Yang mana sekarang dirinya akan melapor ke komandan rayon yang ada di Chita bahwa dirinya sudah bebas. Mendengar itu Letnan Odo pun mengetahui bahwa Clemens berbohong. Sebab dirinya sudah mendengar kabar bahwa 2 tahun belakangan ada seorang tahanan Jerman yang kabur dari penjara Gulag. Dan sekarang Letnan Kamenev masih mencarinya. Di mana saat itu Letnan Odo pun merasa yakin bahwa tahanan yang kabur dari penjara Gulag itu pastinya adalah Clemens yang kini berada di hadapannya. Mengetahui bahwa yang sedang dicari oleh Letnan Kamenev itu adalah Clemens, di sini Letnan Odo pun pura-pura baik kepada Clemens dengan mengatakan jika Clemens hendak pergi ke Chita maka dirinya bisa numpang ke kereta yang mengirimkan barang ke Chita. Tentunya kenyataan itu membuat Clemens yang tidak mempunyai curiga sedikit pun merasa bahagia dan berterima kasih kepada Letnan Odo. Yang mana ketika Clemens sudah pergi, Letnan Odo pun menyuruh MP agar menghubungi Letnan Kamenev bahwa sekarang buronannya sedang berada dalam perjalanan menuju Chita. Diceritakan Letnan Kamenev setelah mendengar kabar tersebut dari MP, dirinya pun langsung bergegas menuju Chita. Malamnya setibanya di Chita, Clemens dan Teguh pun turun.
Dan tanpa disangka, tak kalah kereta yang ada di sebelah kirinya sudah lewat. Di sana Clemens menemukan Letnan Kaminep ada di seberangnya. Tentu hal itu membuat Clemens terkejut. Sebelum Letnan Kaminep melakukan tindakan apapun, Teguh yang mengerti dirinya langsung menyerang Letnan Kaminep hingga pipi kiri Letnan Kaminep terluka. Melihat itu, Clemens pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat kabur, Clemens mendengar suara tembakan. Dan di sini, Clemens mengetahui bahwa itu pasti suara tembakan Beceng Kaminep yang membunuh Teguh. Berkat kasih sayang sang pencipta, Clemens yang kala itu dikejar oleh bawahan Letnan Kaminep, dirinya selamat tidak tertangkap oleh mereka. Disebabkan Clemens keburu lompat ke kereta. Clemens yang kala itu selamat, keesokan harinya dirinya numpang di sebuah mobil yang membawa makanan. Namun sialnya mobil yang ditumpangi itu bannya malah kempes. Yang mana ketika sopir mobil tersebut hendak mengambil ban serep, di sana dirinya menemukan makanan yang dibawanya berkurang. Dan ketika dilihat ternyata Clemens lah yang telah memakannya. Tentunya hal tersebut membuat si sopir itu emosi dan langsung menyerang Clemens. Akan tetapi dengan cepat Clemens menangkisnya, kemudian membunuh sopir tersebut. Pada tahun 1952, tepatnya bulan Agustus, Clemens sampai di Asia Tengah yang masih wilayah Uni Soviet. Saat memasuki pasar, di sana Clemens merasa tertarik dengan makanan yang dijual di pasar tersebut. Akan tetapi dirinya tidak mempunyai uang untuk membelinya. Ketika Clemens pergi, seorang penjual makanan yang baik bernama Aisyah menyuruh adiknya agar memberikan sedikit makanan yang dijualnya tersebut kepada Clemens. Membuat Clemens yang menerimanya merasa bahagia, kemudian memakannya di tempat yang sunyi. Sebelum melanjutkan perjalanan, lantas kala itu Clemens masuk dahulu ke sebuah gereja dan memohon ampunan kepada sang pencipta atas perbuatan salah yang sudah dilakukan selama hidupnya. Tak kala Clemens sedang khusyuk berdoa, tanpa disangka seorang pria Yahudi Polandia bernama Agis datang dan mengajak Clemens ke rumahnya. Agis mengatakan bahwa dirinya mau membantu Clemens. Dengan sedikit ragu saat itu Clemens pun menerima ajakan Agis tersebut. Setelah Agis dan Clemens keluar, seorang mata-mata bernama Abid melaporkan Clemens ke markas kepolisian Soviet bahwa Clemens dibawa oleh Agis ke rumahnya. Mengetahui itu lalu mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada Letnan Kaminep. Membuat Letnan Kaminep hari itu juga langsung pergi menuju ke sana. Sementara Clemens tibanya di rumah Agis, di mana saat itu Agis mengatakan bahwa Clemens tidak akan bisa menyeberang perbatasan tanpa dirinya memiliki paspor. Karena hal itu, Agis akan membuatkan paspor untuk Clemens agar Clemens bisa pulang. Lalu di sana Agis menanyakan apakah Clemens sudah mempunyai nama yang dipilih untuk paspornya. Clemens menjawab, ya sudah, yakni Piotr Ivanovich Ulayanov. Malamnya sesudah Clemens membersihkan diri dan berdandan rapi, Agis pun pergi mau membuatkan paspor untuk Clemens. Beberapa jam kemudian Agis pun kembali ke rumahnya sambil membawa paspor untuk Clemens. Namun di sini Agis merasa terkejut, tak kala menemukan Clemens sudah kabur lewat jendela. Lantas saat itu Agis pun pergi ke gereja tempat dirinya menemukan Clemens karena Agis merasa yakin bahwa Clemens pasti bersembunyi di gereja tersebut. Setibanya di gereja itu, benar saja Agis menemukan Clemens ada di sana. Kemudian saat itu Agis pun memberikan paspor tersebut kepada Clemens. Agis mengatakan bahwa di paspor itu Clemens bernama Piotr Ivanovich, orang Latvia. Sebelum pergi di sana Clemens menanyakan kenapa Agis menolongnya